Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mengumpulkan subscriber dengan iklan Facebook. Dan ada 3 macam objektif iklan di Facebook yang bisa kita manfaatkan. Dan video ini saya khususkan untuk Anda yang sudah terbiasa dengan Facebook Ads. Jadi, jika Anda belum terbiasa, Anda silakan abaikan video ini dan bisa ikuti 2 video cara mengumpulkan subscriber dengan Facebook dan Twitter secara organik yang sudah saya sertakan di bawah video ini. Oke, ada 3 objektif. Yang pertama adalah lead generation atau dikenal dengan Facebook Lead Ads. Nah, jadi langsung saja kita di dashboard Ads Manager, langsung create ad di kanan atas. Anda pilih ini, lead generation, atau jika dalam bahasa Indonesia Facebook Anda bisa pilih yang paling bawah seperti ini. Oke, langsung continue. Nah, pertama kali akan diminta iklan ini ada di fanpage mana. Nah, kita klik view term. Jadi kita pilih fanpage untuk mempelajari TOS yang disediakan oleh Facebook. Nah, karena saya sudah pernah accept, maka otomatis ya. Nah, misalnya, nah di fanpage yang saya belum accept, nah akan muncul seperti ini. Oke, jadi Anda telah setuju dengan Facebook Leads Ad Term. Oke, kemudian kita pilih targeting kita seperti biasa ya. Jadi saya tidak membahas detail tentang targeting karena tujuannya kita di kontennya. Nah, misalnya kita sudah pilih targetingnya, kemudian placement automatic saja, dan Anda pilih budget dan langsung kita pilih continue. Dan kita bisa pilih ada berbagai format iklan. Saya pribadi lebih familiar nanti menggunakan tipe jenis traffic dan conversion ya ketimbang lead generation. Tapi tidak masalah, saya tunjukkan langkah-langkahnya di sini. Contohnya dengan single image. Oke, kita pilih gambarnya. Kemudian headline-nya. Oke, kemudian call to action-nya. Misalnya sign up atau subscribe. Oke, sudah selesai ya. Ini tampilannya di mobile. Dan ini tampilannya di newsfeed. Ini di Instagram. Oke, kemudian ini adalah lead form-nya. Kita bisa build an email list, get contact info, collect phone number, ataupun create custom form. Tapi karena kita tujuannya adalah untuk mengumpulkan email, kita pilih yang ini. Dan kita bisa setting kontennya. Kita bisa gunakan welcome screen. Jadi ketika nanti mereka klik ini, nah klik subscribe, maka akan muncul pop-up form ini. Nah, kita bisa gunakan welcome screen, kemudian ketika mereka klik button text, maka akan menuju ke formnya. Atau Anda bisa off-kan, biar tidak terlalu lama. Ini tanpa welcome screen. Yang kita perlukan adalah email dan full name. Nah, kita bisa munculkan question. Nah, misalnya seperti ini. Jadi nanti akan muncul pilihan bagi mereka sebelum mereka mengisikan email dan full name-nya. Anda juga bisa tambahkan question tambahan jika diperlukan. Nah, kemudian di privacy policy, nah, dan juga link disclaimer-nya. Nah, kemudian adalah thank you screen.
Nah, ketika mereka selesai memasukkan emailnya, Anda bisa sertakan link website Anda. Misalnya saya sertakan link keyresponder.com. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini ketika mereka klik subscribe, kemudian ada question yang sudah kita buat, email dan full name, kemudian ada privacy policy, dan thank you screen. Oke, kita bisa klik finish. Oh ya, ini belum ya. Privacy policy kita bisa kasih link. Jika Anda bingung ini diisi apa, Anda bisa buat link di web Anda. Jika Anda bingung kontennya, Anda bisa search di Google, Privacy Policy Generator. Nah, di sini ada template. Dan Anda bisa langsung klik Start. Nanti Anda akan diminta untuk mengisi data-data tentang website atau bisnis Anda, di mana nanti teksnya akan generate dengan data Anda. Oke, misalnya kita sudah cantumkan privacy policy itu di website kita di halaman ini. Nah, kemudian kita langsung finish. Contohnya aja seperti itu. Nah, kemudian kita langsung place order. Nah, ada keterangan di sini. Ketika seseorang submit form lead Anda dan menjadi lead formnya, Anda dapat mendownloadnya sebagai CSV file. Jadi hasil subscribernya Anda bisa download dan Anda bisa import secara manual. Namun jika Anda menggunakan CRM provider, Anda bisa mengintegrasikannya. Oke, itu untuk iklan tipe lead generation. Nah, sekarang kita bahas tentang traffic ataupun conversion. Dan ini yang sering sekali saya lakukan. Karena apa? Karena yang kita promosikan adalah websitenya. Saya sudah membuat misalnya aja ya. Ini di keyresponder.com/webinar. Nah, di sini ketika mereka daftar webinar, mereka memasukkan nama dan email aktif. Jadi ini yang familiar sering saya lakukan. Atau saya promosikan squid page yang lain seperti ini. Jadi yang kita lakukan adalah langsung create ad di sini. Kemudian klik traffic. Jadi tujuannya adalah mengirimkan orang ke landing page kita di sini. Jadi iklan yang saya lakukan di sini. Jadi ini studi kasusnya. Saya lakukan pertama kali adalah yang ini. Oke, kemudian kita intip adset-nya. Nah, ini saya hanya iklankan di Facebook dan Audience Network dengan budget $10. Nah, saya menggunakan targeting karena saya sudah membangun custom audience untuk niche ini. Jadi tanpa interest, saya menggunakan automatic bid. Nah, ini kontennya. Kita lihat lebih besar lagi. Oke, jadi ini. Yang terpenting adalah ada tujuan mengapa mereka harus klik iklan kita. Jadi saya dibahas di free webinar ini. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan traffic dulu. Anda bisa gunakan custom audience yang sudah Anda bangun, atau Anda bisa menggunakan interest yang sudah Anda research. Nah, yang terpenting adalah setelah itu Anda tracking. Saya buat custom audience, yang dimana custom audience ini adalah orang-orang yang sudah subscribe di webinar tersebut. Nah, jadi setelah mereka isi data ini, mereka akan redirect ke thank you page. Ini thank you page-nya. Jadi keyresponder/thanks. Di sini saya tanamkan pixel dan saya bangun custom audience ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya saya looks alike. Jadi dari custom audience ini saya buat looks alike. Jadi saya membangun audience orang-orang yang mirip dengan mereka yang subscribe di webinar saya. Dan hasilnya adalah ini.
Jadi Facebook berusaha memberikan data pada kita orang-orang yang mirip dengan mereka yang sudah subscribe. Nah, validnya adalah di atas 100. Semakin tinggi semakin besar data yang kita kumpulkan semakin baik ya. Waktu itu ada sekitar 200, 300 orang yang sudah subscribe, baru saya buat lookalike. Nah, setelah lookalike, saya gunakan conversion. Nah, jadi dari data custom audience saya yang sedikit itu, saya berusaha promosikan dulu dengan traffic. Kemudian dari mereka yang tersortir, ada 200-300 orang yang join, subscribe di webinar saya berusaha cari lookalike-nya gitu. Jadi alurnya seperti itu yang saya lakukan. Kemudian saya beriklan dengan website conversion leads. Jadi kalau di sini pilihnya kita conversion, kemudian continue. Nah kemudian kita buat baru. Jadi URL contain, jadi terdiri dari URL ini. Nah misalnya jadi ini ya. Jadi URL yang kita isi adalah hasil outputnya. Jadi mereka yang mengunjungi URL itu dianggap kita sudah dapat satu konversi gitu. Nah, misalnya ini, kemudian kita pilih kategori sebagai lead. Kemudian next. Nah, kita beri nama terserah ini, kemudian kita create. Selesai. Nah, kemudian kita pilih ya. Nah, pilih yang tadi ini. Kenapa kok merah? Karena ini butuh untuk dikunjungi dulu ya. Jadi Anda bisa, setelah Anda buat itu, Anda bisa klik manual seperti ini. Tujuannya agar custom conversion ini tertrigger. Jadi nantinya akan jadi hijau. Oke, kemudian custom audience yang tadi kita pilih. Looks like tadi ya. Oke, sudah selesai. Kita pilih budget. Untuk conversion ini saya tidak pernah utak-atik. Dan hanya 7D klik, tidak pernah saya utak-atik di situ. Kemudian continue. Dan konten yang saya promosikan juga sama. Jadi kita bisa gunakan existing post. Anda masukkan enter post ID-nya di sini. Kita ambil ya, yang paling terakhir ini ya. Jadi daripada kita membuat konten baru, mending kita tumpuk. Jadi pertama kali kita sudah iklankan traffic kan sudah lumayan dapat interaksinya. Kita tumpuk lagi dengan iklan conversion, jadi supaya interaksinya juga terlihat bagus ya untuk calon subscriber. Nah, oke. Selesai, kemudian kita iklankan. Oke, terus continue. Nah, iklan conversion sudah jadi. Nah, jadi ini hasilnya. Dari situ saya hanya iklankan beberapa hari waktu itu ya, sekitar 3 hari mungkin ya. Saya dapatkan 252 leads. Dan enaknya dengan menggunakan website conversion, kita bisa menjangkau lebih banyak orang ya. Jika menggunakan traffic, custom audience kita terbatas, kita hanya ke yang itu-itu saja. Jadi yang sudah hot market saja. Ya memang hot market tapi terbatas ke itu-itu saja. Nah, namun dengan web conversion kita bisa dengan budget yang hampir sama, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil lebih banyak lagi ya. Oke, jadi itu studi kasus bagaimana kita beriklan untuk mengumpulkan subscriber. Terserah Anda bisa pilih menggunakan lead generation atau Anda menggunakan cara yang saya lakukan. Kita iklankan traffic dulu, baik dengan targeting custom audience maupun dengan interest yang sudah kita riset.
Nah, kemudian dari hasil itu kita look alike dan kita iklankan dengan conversion tipe lead. Oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu bisnis online Anda. Semoga bisnis online Anda makin sukses. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.